Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Ibnu Akil Azkia, NIM 1192202152, akan mengerjakan tugas presentasi dari filsafat Islam. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Yang pertama yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup Ibnu Tufail mempunyai nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail. Dilahirkan di Wadi Asy dekat Granada pada tahun 506 Hijriah sampai 1110 Masehi. Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kesusteran, matematika, dan filsafat. Dia menjadi dokter di kota tersebut dan berulang kali menjadi penulis penguasa negerinya. Setelah ia terkenal menjadi dokter pribadi Abu Yakub Yusuf Al-Mansur, khalifah kedua dari Daulat Muwahhidin. Dari Al-Mansur, ia memperoleh kedudukan yang tinggi dan dapat mengumpulkan orang-orang pada masanya. Di istana khalifah itu, diantaranya ialah Ibnu Rushd yang diundang untuk mengulas buku-buku karangan Aristoteles. Dan yang kedua, pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Yang pertama itu dunia, kedua metafisika atau Tuhan, yang ketiga jiwa, dan yang keempat kosmologi cahaya, dan yang kelima itu epistemologi atau pengetahuan. Pemikiran filsafat Ibnu Tufail yaitu etika, akhlak, rekonolisasi, taufik, filsafat, dan agama. Dan yang pertama itu dunia, kemajuan sebelum ketidakmajuan tidak dapat dipahami tanpa anggapan bahwa waktu itu telah ada sebelum dunia ada, tapi waktu itu sendiri merupakan suatu kejadian tak terpisahkan dari dunia, dan karena itu kemajuan dunia dikesampingkan lagi. Segala yang tercipta pasti membutuhkan pencipta. Dan yang kedua metafisika. Yang pertama harokat yaitu argumen, dan yang kedua al-goyat dan al-mayyit yaitu mempunyai tujuan, dan yang terakhir itu al-madat, argumen. Dan yang ketiga jiwa. Menurut ilmu Tufail, jiwa terdiri dari 3 tingkat, yakni dari yang rendah, jiwa tumbuhan, dan jiwa hewan. Kemudian tingkat jiwa yang martabatnya lebih tinggi keduanya yaitu jiwa manusia al-nafsiqob. Dan yang keempat kosmologi cahaya. Ibnu Tufail itu menerima prinsip bahwa dari suatu tidak ada lagi apa-apa kecuali suatu itu. Dan yang kelima, epistemologi pengetahuan. Dalam epistemologi yaitu pengetahuan, Ibnu Tufail menjelaskan bahwa marifat itu dimulai dari panca indera. Dengan pengamatan dan pengalaman dapat diperoleh pengetahuan indrawi. Hal-hal yang bersifat metafisis dapat diketahui dengan akal dan intuisi. Dan yang keenam, etika. Ibnu Tufail tampaknya percaya bahwa benda-benda angkasa memiliki jiwa hewan dan tenggelam dalam perenungan yang tak habis-habisnya tentang Tuhan. Dan yang ketujuh, rekonisiliasi atau taufik, filsafat dan agama. Ibnu Tufail menekankan bahwa antara agama dan filsafat itu tidak bertentang. Dengan kata lain, akal tidak bertentangan dengan wahyu, tetapi juga dapat diketahui dengan akal. Sekian dari saya, Muhammad Ibnu Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.